kali ini, aku akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta proses pengambilan data pada modul 4 yang berjudul Daya Efektif pada Rangkaian Arus Bolak-balik. Alat dan bahan yang digunakan pada modul ini adalah yang pertama, signal generator. Signal generator berfungsi untuk menghasilkan tegangan AC pada rangkaian. Kemudian yang kedua, terdapat osiloskop yang berfungsi untuk mengukur tegangan dan juga menampilkan bentuk tegangan pada rangkaian. Kemudian di sini terdapat induktor, kapasitor, dan juga resistor. Kemudian di sini terdapat 3 buah kabel BNC tubuaya yang berfungsi untuk menghubungkan antara signal generator, osiloskop, dan juga rangkaiannya. Kemudian terdapat 2 buah kabel banana to banana yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian. Dan yang terakhir, di sini terdapat RLC-meter beserta kabelnya yang berfungsi untuk mengukur nilai dari resistor, kapasitor, dan juga induktor. Sebelum melakukan pengambilan data, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran nilai dari resistor, induktor, dan juga kapasitor menggunakan RLC-meter. Di sini aku akan menunjukkan cara mengukur resistor. Pertama, kita harus tahu dulu nih bahwa kabel merah itu menunjukkan nilai positif dan kabel hitam menunjukkan nilai negatif. Kita hubungkan kedua kabel ini ke resistornya. Negatif dengan yang negatif dan positif dengan yang positif. Maka akan terhubung seperti ini. Selanjutnya ke RLC-meter. Di sini kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita ukur. Karena yang kita ukur adalah resistor, maka knob di sini harus mengarah ke resistor atau R. Kemudian kabelnya juga menunjukkan atau kita tunjuk atau kita pasangkan pada yang tulisannya ohm seperti ini. Terakhir untuk mengukurnya, kita putar knob yang ini ke bagian R atau resistor, pengukuran resistor seperti ini. Tinggal kita putar ke nilai yang dari paling kecil dulu. Setelah itu kita tunggu dan kita lihat hasil pengukurannya yang terlihat pada displaynya. Nah, untuk pengukuran resistor sudah selesai. Selanjutnya, jika kita ingin mengukur induktor dan kapasitor, kita bisa melakukan hal yang sama. Namun di sini kita harus mengubah knopnya ini ke bagian L atau C dan memindahkan kabel yang ini ke sebelahnya. Kita pindahkan ke sini untuk pengukuran kapasitor dan juga induktor. Seperti ini. Dan untuk mengukur kapasitor, berarti kita akan mengarahkan ke bagian yang atas sini. Sedangkan untuk pengukuran induktor, kita akan mengarahkan ke bagian yang sebelah kiri di sini. Maka pengukuran RLC selesai. Persiapan selanjutnya adalah menentukan nilai tegangan dari signal generator menggunakan osiloskop. Di sini kita telah menghubungkan channel output menggunakan kabel BNC tubuaya, dan kabel channel 1 juga menggunakan kabel BNC tubuaya. Nah, pertama kita bisa nyalakan dulu osiloskopnya dan juga signal generatornya. Setelah nyala, kita akan hubungkan signal generator menggunakan osiloskop menggunakan kabel buayanya. Kita sambungkan positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif. Setelah keduanya terhubung, kita tentukan nilai tegangan menggunakan signal generator. Kita atur agar frekuensinya bernilai 1 kHz. 1 kHz seperti ini. Setelah itu, pada osiloskop kita bisa menekan tombol auto untuk
melihat hasil pengukurannya, kita bisa tekan tombol measure, kemudian kita on-kan. Nah, pada layar terlihat nilai-nilai dari tegangan pada signal generatornya. Kita atur agar nilai tegangan peak to peak-nya bernilai 4 volt dengan mengatur amplitudonya di sini. Kita putar hingga agak besar. Jika nilainya tidak terlihat pada display, maka kita bisa mencet tombol auto lagi. Seperti ini. Jika belum sampai 4 volt, kita teruskan. Oke, sudah 4 volt. Kemudian kalian catat nilai VRMS-nya. Sekarang kita masuk ke percobaan 1, yaitu kita akan mengukur tegangan pada rangkaian RC. Bentuk rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi kita akan menghubungkan resistor, kapasitor menggunakan kabel banana to banana dan menghubungkan signal generator menggunakan kabel BNC to buaya. Di sini kita harus memperhatikan bahwa kabel negatif dengan kabel negatif dan juga kabel positif dengan yang positifnya. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran kita akan menggunakan dua kabel BNC to buaya dari oscilloscope, yaitu channel 1 dan channel 2. Di sini channel 1 akan kita gunakan untuk mengukur tegangan sumber. Kita pasangkan yang negatif ke sebelah sini, ke negatif juga. Kemudian yang positif kita pasangkan ke sebelah sini. Ini untuk mengukur tegangan sumber. Kemudian untuk channel 2 kita akan gunakan untuk mengukur tegangan resistor. Kita pasangkan yang negatifnya ke sebelah sini. Dan yang positifnya kita pasangkan ke sebelah sini. Jika kita akan mengukur tegangan kapasitor, maka kita harus melakukan pertukaran antara resistor dengan kapasitor. Kita pindahkan kapasitor ke sebelah sini dan resistornya sebelah sini. Jadi semua pengukuran kita lakukan dekat dengan kabel negatifnya, seperti itu. Untuk pengambilan datanya, pertama kita atur signal generator agar mengeluarkan frekuensi sebesar 1 kHz. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan menggunakan oscilloscope. Kita bisa melihat nilai tegangan pada layarnya. Kita catat nilai tegangan RMS atau VRMS. Setelah itu, kita lakukan pengukuran beda fasa dengan menekan tombol measure, kemudian klik tombol time, kemudian kita putar knobnya sampai ke tulisan pas. Kemudian kita tekan lagi, maka pada bagian kiri bawah akan muncul nilai beda fasanya. Selanjutnya kita lakukan variasi frekuensinya sebesar 4 kHz. Setelah itu, pada oscilloscope kita tekan tombol auto dan kita lihat nilai tegangan RMS-nya pada layar. Kemudian catat juga nilai beda fasanya. Selanjutnya, kita lakukan pengukuran yang sama pada komponen kapasitor. Maka percobaan 1 selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu melakukan pengukuran tegangan pada rangkaian RL. Nah, seperti percobaan sebelumnya, kita hanya perlu untuk mengganti nilai kapasitor dengan induktor. Kita bisa cabut ini dan juga ini, dan kita pasangkan. Rangkaiannya akan jadi seperti ini. Untuk pengukurannya sama dengan pada percobaan 1. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu kita akan mengukur tegangan pada rangkaian RLC. Untuk merangkainya, kita bisa menghubungkan antara R, L, dan C menggunakan kabel banana to banana.
Bentuk rangkaiannya akan seperti ini. Kita letakkan resistor pada bagian negatif. Untuk pengukuran data pada percobaan ketiga, pertama-tama kita harus melakukan perhitungan frekuensi resonansi pada rangkaian yang kita gunakan menggunakan persamaan yang ada pada modul. Setelah itu, kita akan melakukan 5 variasi nilai frekuensi pada rangkaian ini. Misalkan di sini saya menentukan nilai frekuensi resonansinya sebesar 200 Hz. Setelah ditentukan, kita lakukan pengukuran menggunakan osiloskop. Kita catat nilai tegangan RMS-nya. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada nilai frekuensi lainnya. Maka percobaan 3 selesai. Sekian video segmen 2 dari modul 4. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa.